Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan di pertemuan ketiga kali ini sesuai dengan silabus berkaitan dengan konsep dasar evaluasi. Ntar Bu, dilepas screen. Share screen ya Bu. Oke, itu kelihatan kan Bu, Kak Penny? Ya, kelihatan. Oke. Berkaitan dengan konsep dasar evaluasi, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kita mengetahui latar belakang mengenai konsep dasar evaluasi terlebih dahulu. Pendidikan merupakan sebuah program. Program melibatkan sejumlah komponen yang bekerja sama dalam suatu proses untuk mencapai tujuan yang diprogramkan, untuk mengetahui apakah penyelenggaraan program dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan evaluasi. Untuk itu, evaluasi dilakukan atas komponen-komponen dan proses kerjanya, sehingga apabila terjadi kegagalan dalam mencapai tujuan, dapat ditelusuri komponen dan proses yang menjadi sumber kegagalan. Mengadakan evaluasi setelah pelaksanaan pembelajaran selesai merupakan langkah wajib yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik atau guru. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Evaluasi merupakan subsistem yang dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Dengan evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui. Dan dengan evaluasi pula, kita dapat mengetahui titik kelemahan, serta mudah mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih baik ke depan. Tanpa evaluasi, kita tidak bisa mengetahui seberapa jauh keberhasilan siswa. Dan tanpa evaluasi pula, kita tidak akan ada perubahan menjadi lebih baik. Maka dari itu, secara umum, evaluasi adalah proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Dan kita lanjut ke, itu mungkin pengantar kita sedikit mengenai materi konsep dasar evaluasi. Dan yang akan dibahas kali ini di sini pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian evaluasi mungkin banyak ahli-ahli dalam menjelaskan yang mana itu memiliki sudut pandang dan teori yang masing-masing, yang tidak akan jauh dari konsep dasar evaluasi itu sendiri. Di sini pengertian evaluasi sebenarnya apakah yang dimaksud dengan evaluasi itu? Banyak literatur yang memberikan pengertian tentang evaluasi ini. Salah satunya sumbernya yaitu bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Evaluasi berarti penilaian. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1996. Nurgiantoro, salah satu ahli menyebutkan, tahun 1998, menyebutkan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa evaluasi yang bersinonim dengan penilaian tidak sama konsepnya dengan pengukuran. Dan tes, meskipun tiga konsep ini sering didapatkan ketika masalah evaluasi pendidikan dibicarakan. Dikatakannya bahwa penilaian berkaitan dengan aspek kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran berkaitan dengan aspek
berkaitan dengan aspek kuantitatif, sedangkan tes hanya merupakan salah satu instrumen penilaian. Meskipun berbeda, tiga konsep ini merupakan suatu kesatuan yang saling memerlukan. Hal senada juga disampaikan oleh Nurgianto dan Sudiono. Selain istilah evaluasi dari para ahli di atas, terdapat juga istilah penilaian, pengukuran, dan tes. Sebenarnya, apakah ketiga istilah ini mengandung pengertian yang sama? Jawabannya tentu saja tidak, dan sudah kita singgung dikit di pertemuan yang kedua belakangan ini. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, misalnya suhu badan dengan ukuran berupa termometer, hasilnya misal 360 Celcius, 380 Celcius, dan lain sebagainya. Dari contoh tersebut dapat dipahami juga bahwa pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan atau berpegangan pada mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berhubungan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh. Jadi penilaian sifatnya kualitatif. Dalam contoh di atas, seorang yang suhu badannya adalah 360 Celcius termasuk orang yang normal kesehatannya. Contoh lain yang dapat disebutkan di sini adalah ketika dikatakan bahwa berat seorang adalah 140 kg. 140 kg tersebut adalah hasil pengukuran. Akan tetapi ketika hasil 140 sangat berat, kata sangat berat adalah penilaian. Apa yang membedakan dengan evaluasi? Yang membedakannya adalah bahwa evaluasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Dengan demikian, berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan, evaluasi secara umum adalah suatu proses untuk mendiagnosis kegiatan belajar dan pembelajaran. Berikut adalah tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi pendidikan terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Ini perlu dicatat. Tujuan umum evaluasi pendidikan adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pembelajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama waktu tertentu. Itu untuk tujuan umum. Tujuan khususnya sendiri, tujuan khusus evaluasi pendidikan adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Untuk itu, mencari dan menemukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara terbaiknya. Itu salah satu pendapat Sudiono 2006. Dan untuk berikutnya, prinsip objek evaluasi pendidikan. Yang dimaksud dengan objek evaluasi pendidikan adalah sesuatu adalah sesuatu yang bertalian dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan karena pihak penilai ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Di sini lupa ditulis di objek evaluasinya, Bu. Maaf. Salah satu cara untuk mengenal atau mengetahui objek dari evaluasi pendidikan adalah dengan jalan menyorotinya dari tiga segi. Perlu dicatat, yang pertama, input,
transformasi, dan output. Input merupakan bahan mentah yang akan diolah, transformasi adalah tempat untuk mengolah bahan mentah, sedangkan output adalah hasil pengolahan yang dilakukan di dapur siap dipakai. Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran di sekolah, input atau bahan mentah yang akan diolah tidak lain adalah para calon peserta didik. Ditilik dari segi input ini, objek dari evaluasi pendidikan meliputi 3 aspek. Perlu dicatat juga, yaitu aspek kemampuan, aspek kepribadian, aspek sikap. Dalam konsep Bloom, barangkali aspek-aspek ini hampir sama dengan keluaran belajar yang dibagi oleh menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, efektif, psikomotor. Itu eksekutif dari Nurgiantoro tahun 1988. Konsep seperti ini pula yang dituntut dalam kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum ini, aspek-aspek yang dievaluasi dimuat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip-prinsip dasar evaluasi. Nah, ini maka maksud ke subbab prinsip-prinsip dasar evaluasi. Prinsip dasar evaluasi hasil belajar. Di situ yang pertama, prinsip keseluruhan. Yang dimaksud dengan evaluasi yang prinsip keseluruhan atau menyeluruh, perlu juga dicatat. Prinsip keseluruhan atau menyeluruh atau komprehensif adalah evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, menyeluruh. Maksud pernyataan ini adalah bahwa dalam pelaksanaannya, evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, tetapi mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik sebagai makhluk hidup dan bukan benda mati. Dalam hubungan ini, prinsip atau kehubungan. Evaluasi diharapkan tidak hanya menggambarkan aspek kognitif, tetapi juga aspek psikomotor dan efektif pun diharapkan terangkum dalam evaluasi. Jika dikaitkan dengan mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, penilaian bukan hanya menggambarkan pemahaman siswa terhadap materi ini, melainkan juga harus dapat mengungkapkan sejauh mana peserta didik dapat menghayati dan mengimplementasikan materi tersebut dalam kehidupannya. Jika prinsip evaluasi yang pertama ini dilaksanakan, akan diperoleh bahan-bahan keterangan dan informasi yang lengkap mengenai keadaan dan perkembangan subjek-subjek didik yang sedang dijadikan sasaran evaluasi. Yaitu prinsip yang berikutnya adalah prinsip kesinambungan. Istilah lain dari prinsip ini adalah kontinuitas. Penilaian berkesinambungan ini artinya adalah penilaian yang dilakukan secara terus-menerus, sambung menyambung dari waktu ke waktu. Penilaian secara berkesinambungan ini akan memungkinkan si penilai memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak awal mengikuti program pendidikan sampai dengan saat-saat mereka mengakhiri program pendidikan yang mereka tempuh. Prinsip berikutnya, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya mengandung sifatnya objektif. Orang juga sering menyebut prinsip objektivitas ini dengan sebutan apa adanya. Istilah apa adanya ini mengandung pengertian bahwa materi evaluasi tersebut bersumber dari materi atau bahan ajar yang akan diberikan sesuai atau sejalan dengan tujuan interstruksional khusus pembelajaran. Di titik dari pembelajaran skor dalam evaluasi, istilah apa adanya itu mengandung pengertian
bahwa pekerjaan koreksi, pemberian skor, dan penentuan nilai terhindar dari unsur-unsur objektivitas yang melekat pada diri tester atau objek ukur. Di sini tester harus dapat mengeliminasi sejauh mungkin kemungkinan halo efek, yaitu jawaban soal dengan tulisan yang mendapat skor lebih tinggi daripada jawaban soal yang tulisannya lebih jelek padahal jawaban tersebut sama. Demikian pula kesan masa lalu dan lain-lain disingkirkan jauh-jauh sehingga evaluasi nantinya menghasilkan nilai-nilai yang objektif. Itu prinsip objektif. Dengan kata lain, tester harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar menurut keadaan yang senyatanya, tidak mencampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif. Prinsip ini sangat penting sebab apabila dalam melakukan evaluasi, subjektivitas menyelinap masuk dalam evaluasi, kemurunan pekerjaan evaluasi sendiri akan ternoda. Sebentar, Bu. Selanjutnya, Nabil. Bu, di sini. Sebentar, Bu. Suara ideal jelaskan, Bu? Jelas. Lanjut. Ini laptopnya udah ngedip lagi nih, Bu. Berat mungkin. Coba di slide lagi coba. Nah, Bu, enggak apa, ini nanggung. Ini dikit lagi, Bu. Oke, lanjut. Sampai tadi kemurnian pekerjaan evaluasi itu sendiri akan ternoda. Sebenarnya bukan hanya 3 prinsip di atas yang menjadi ukuran dalam bentuk melakukan evaluasi. Di Mayati dan Mujono, itu tahun 2006, dikutip, menyebutkan bahwa evaluasi yang akan dilakukan juga harus mengikuti prinsip kesahihan, valid, keterandalan, reliabilitas, dan praktis. Kesasihan sendiri, ini share screen-nya masih kelihatan kan, Bu? Ya. Pertama, kesasihan. Masih. Kesahihan. Sebuah evaluasi dikatakan valid atau sahih. Kesasihan jika evaluasi tersebut secara tepat, benar, dan sahih telah mengungkapkan atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Agar diperoleh hasil evaluasi yang sahih, dibutuhkan instrumen yang memiliki atau memenuhi syarat kesasihan atau instrumen evaluasi. Contoh berikut ini dapat dijadikan sarana memahami pengertian valid. Contoh yang dimaksud adalah berupa barometer, itu seperti alat ukur, termometer. Barometer adalah alat ukur yang pandang tepat untuk mengukur tekanan udara. Jadi kita dapat mengatakan bahwa barometer tanpa diragukan lagi adalah alat pengukur yang valid untuk mengukur tekanan udara. Jadi itu contoh sederhananya. Sahih atau tidaknya evaluasi tersebut ditentukan oleh faktor-faktor instrumen evaluasi itu sendiri. Administrasi evaluasi dan penaskoran respon siswa, itu saya kutip dari Mujiono dan Damayati tahun 2006. Kesesihan instrumen evaluasi diperoleh melalui hasil pemikiran dan pengalaman.
Dari dua cara tersebut diperoleh 4 macam kesesihan yang terdiri atas kesesihan isi, kesesihan konstruksi, kesesihan ada sekarang, dan kesesihan prediksi. Itu dia 4 kesesihannya tadi. Itu perlu juga dicatat bagi audiens yang mendengarkan. Yang kedua, keterandalan. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yaitu tingkat kepercayaan bahwa suatu evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Maksud dari pernyataan ini adalah jika suatu evaluasi dilakukan pada subjek yang sama, evaluasi senantiasa menunjukkan hasil evaluasi yang sama atau sifatnya ejek dan stabil. Dengan demikian, suatu tujuan, misalnya dikatakan telah memiliki reliabilitas apabila skor-skor atau nilai-nilai yang diperoleh para peserta ujian untuk pekerjaan ujiannya adalah stabil. Kapan saja, di mana saja itu dilaksanakan oleh siapa saja pelaksananya. Keterandalan di atas tadi, yang sudah disebutkan tadi, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utamanya itu panjang tes. Yang pertama, panjang tes. Panjang tes berhubungan dengan banyak butir tes. Pada umumnya lebih banyak butir tes, lebih tinggi keterandalan evaluasi. Hal ini terjadi karena makin banyak soal tes, maka makin banyak sampel yang diukur. Yang kedua, sebarkan faktor. Besarnya sebaran faktor, besarnya sebaran skor maksudnya Bu, sebaran skor. Besarnya sebaran skor akan membuat kemungkinan perkiraan keterandalan lebih tinggi menjadi kenyataan. Yang ketiga, tingkat kesulitan. Yang mana bagian dari keterandalan tadi, yaitu faktornya itu, tingkat kesulitan tes atau difficulty of test. Tes yang paling mudah atau paling sukar untuk anggota-anggota kelompok yang menunjukkan cenderung menghasilkan skor tes keterandalan yang lebih rendah. Hal ini disebabkan antara hasil tes yang mudah dan sulit, keduanya salam satu lebaran skor yang terbatas. Yang berikutnya, faktor yang keempat ialah objektivitas. Itu 4 skor utama. Keterandalan dipengaruhi oleh beberapa skor tadi, faktor tadi. Yang pertama panjang tes, yang kedua sebaran skor, tingkat kesulitan tes, objektivitas. Itu dia. Yang lanjut ke prinsip objektivitas tadi, ada beberapa yang pertama tadi sudah disebutkan bagian dari prinsip objektivitas, kesahihan, keterandalan. Yang ketiga ialah kepraktisan. Kepraktisan suatu evaluasi bermakna bahwa kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam menggunakan, menginterpretasi, memperoleh hasil maupun kemudahan dalam menyimpan. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepraktisan instrumen evaluasi, meliputi yang pertama, perlu juga dicatat, kemudahan mengadministrasi waktu yang disediakan untuk melancarkan kegiatan evaluasi, kemudahan men-skor, kemudahan interpretasi dan aplikasi. Yang kelima, faktor yang kelima, tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang ekuivalen atau sebanding. Mungkin ini penjelasan yang terakhir. Kategori keluaran menurut Bloom. Pada topik objek yang menjadi sasaran evaluasi, ini Bu, ini share screen-nya masih kelihatan, Bu? Halo?
Bu, suara Ibu di mute, Bu. Tolong dihidupkan lagi mikrofonnya, Bu. Jangan di mute lagi. Itunya PowerPoint-nya nggak nampak, cuman ada gambar mobil itu. Layar laptopnya aja yang nampak. Nanti Aidil kirim ya, Bu, terpisah. Ya, lanjut aja. Yang pembahasan terakhir, kategori keluaran belajar menurut Bloom. Pada topik objek yang menjadi sasaran evaluasi pendidikan telah disinggung secara sepintas perihal kategori keluaran belajar Bloom ini. Sekarang, kategori keluaran belajar itu akan disinggung secara detail mengingat kategori keluaran belajar ini merupakan kategori yang sangat sering dipakai orang dalam proses evaluasi hasil belajar peserta didik. Kategori keluaran pelajar yang dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan ini terdiri atas 3 ranah atau domain belajar. Perlu juga dicatat, ketiga kategori atau ranah belajar dimaksud adalah ranah belajar kognitif, ranah belajar efektif, dan ranah psikomotor. Mungkin sudah disinggungkan juga tadi di yang sudah Aidil sebutkan tadi, dan juga mungkin itu sebentar, Bu. Ya. Mungkin itu poin penjelasan Aidil yang terakhir tadi. Aidil harap bisa audiens sekali bisa mendengarkan, bisa memahami dengan jelas apa yang Aidil sampaikan tadi. Nanti bila kurang jelas akan Aidil tambah kirim di grup PowerPoint-nya, slide-nya mungkin tidak kelihatan di sini, dan juga subbab yang Aidil kutip dari beberapa ahli. Nanti Aidil akan share di grup. Mungkin sedikit kesimpulan dari penjelasan tadi, disimpulkan bahwa konsep dasar evaluasi yaitu evaluasi sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai mana tujuan-tujuan pembelajaran dicapai siswa. Mungkin apa yang sudah Aidil jelaskan atau jabarkan secara cukup panjang tadi, kesimpulannya evaluasi sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai mana tujuan-tujuan pembelajaran dicapai siswa. Mungkin itu kesimpulan umum yang bisa dikutip dan bisa diterapkan agar mudah dipahami dari apa yang sudah Aidil sebutkan di atas. Jika kurang dipahami juga nanti akan dikirim subbabnya kembali mungkin, dan kutipan Aidil dari para ahli mungkin nanti bisa menjadi referensi agar bila tidak memahami apa yang telah Aidil sampaikan. Mungkin seperti itu, Bu, yang untuk di pertemuan ketiga kali ini. Lebih dan kurangnya Aidil mohon maaf. Dan harap peserta lain bisa memahaminya dengan mudah dipahami lah kiranya, Bu, seperti itu. Mungkin itu cukup, Bu. Oke. Terima kasih Aidil, presentasinya bagus sekali ya. Walaupun terkendala sinyal, tapi sudah bisa dipresentasikan dengan baik. Ini sudah direcord ya? Sudah disimpan? Udah nih, Bu. Sudah tersimpan ya? Udah. Oke, kalau sudah tersimpan, kita lanjut di WA aja ya. Karena beberapa susah masuk, jadi kita bahas diskusinya di WA, beberapa sudah memberikan pertanyaan. Ya, nanti Ibu sambung juga di WA pembahasannya mengenai materi yang sudah Aidil sampaikan. Oke, Aidil? Oke. Oke, simpan ya. Oke, bidang kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.